Perkenalkan, nama saya Fiknur Hudan. Perkenalkan, saya Siti Rayrani. Saya Raya Adi Purana Putri. Perkenalkan, saya Laila Putri. Halo, saya Alia Firdaus Majid Dari program studi kimia. Fakultas MIPA Dari Universitas Tanjung Pura. Ini merupakan dokumentasi dari seluruh rangkaian penyelesaian tugas penelitian proposal sanitasi lingkungan tempat tinggal yang dapat mempengaruhi stunting pada anak di kawasan Kabupaten Kuburaya. Kami menemui 8 responden di ruang lingkup pemerintahan untuk mengetahui apa benar sih kalau sanitasi lingkungan itu bisa menjadi faktor terjadinya risiko stunting pada anak. Dan ya, benar adanya. Produk kimia. Nah, di sini kami tuh punya proyek tentang sanitasi lingkungan dan faktor resiko stunting pada anak yang di Kabupaten Kuburaya. Jamban itu untuk mereka ramai-ramai seperti itu. Sedangkan untuk desa ini ke desa ini jauh sekali. Mau nyampai informasi dari desa satu ke satu itu kalau kita mengharapkan dari mulut ke mulut tidak bakal sampai. Itu tidak dikondisikan oleh kader. Namanya kader JKP itu terdiri ada kader IT, kader bantu, dan kader tiket. Memang tidak menutup kemungkinan mereka banyak yang memang membuang kotoran ya, atau memang tempatnya lah yaitu di sungai. Dalam pengerjaan proyek ini, saya banyak mengetahui fakta-fakta tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Nah, salah satu faktanya adalah kondisi lingkungan di Kabupaten Kuburaya mengenai sanitasi lingkungannya. Yaitu, saya mengetahui bahwa kondisi masyarakat yang masih banyak menggunakan kayak air sungai ataupun yang kita bisa bilang tidak higienis sebagai kebutuhan sehari-hari. Kesan dari saya, proyek ini memberikan pengalaman berharga kepada saya karena saya dapat melihat langsung kondisi sanitasi dan resiko stunting di Kuburaya, sehingga saya menjadi paham bagaimana kebersihan lingkungan dan gizi anak itu sangat penting. Betapa pentingnya edukasi kepada calon ibu atau yang sedang menjadi ibu sekarang untuk mengurangi terjadinya stunting pada anak mereka. Selama mengerjakan proyek ini, saya merasa banyak banget hal yang baru saya pelajari. Data dan kondisi lapangan membuat saya lebih paham kalau kebersihan lingkungan itu benar-benar bisa berdampak besar bagi kesehatan anak-anak. Proses diskusinya juga membuat saya lebih sadar kalau masalah stunting ini bukan cuma soal gizi, tetapi juga kebersihan lingkungan, perilaku masyarakat, dan juga akses fasilitas. Secara keseluruhan, proyek ini menambah wawasan dan membuat saya lebih peduli tentang masalah isu kebersihan lingkungan. Jujur, kesan awal saya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tahu apa sih? Tahu akan hal bahwasannya sanitasi lingkungan tempat tinggal tuh sangat berpengaruh dan bisa berdampak kepada anak untuk mengidap gejala stunting. Awalnya saya pikir kalau stunting itu hanya terpengaruh terhadap gizinya saja. Wah, ternyata pengaruh lingkungan tuh sangat berdampak. Dan juga responden yang kita hubungi, yang kita kunjungi, dan yang kita wawancarai itu tempatnya tuh berbeda-beda. Pada saat kita ke sana itu jujur jauh ya lokasinya, sampai ke Rasaud, sampai ke Adi Sucipto, sampai ke Ambawang. Pokoknya tuh kita tuh kayak muter-muter Kuburaya gitu loh. Dan juga itu ngebuat kami sekelompok ya bisa juga lah ya sambil jalan-jalan, terus juga healing dan segala macam. Itu jujur buat bahagia, jadi tahu juga intinya wawasan kami itu sangat nambah gitu.
baik dari pemerintah ataupun masyarakat sadar akan betapa pentingnya kondisi sanitasi lingkungan bagi masyarakat di Kabupaten Kuburaya ataupun di seluruh bagian Indonesia. Karena kondisi stunting pada anak-anak bukan hanya terjadi karena makanan ataupun gizi yang dikonsumsi, melainkan karena kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh. Maka dari pihak pemerintah harus lebih memajukan cara mereka mengedukasi masyarakat cara agar mengelola kondisi agar lebih higienis ataupun lebih layak untuk digunakan. Dan bagi masyarakat harus lebih pandai-pandai dalam menyadarkan diri sendiri ataupun sadar akan edukasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Terus pesan saya untuk pemerintahan dan juga masyarakat di Kabupaten Kuburaya, dari pemerintah yang dulu nih, semoga semangat dalam menjalankan tugasnya, yakni mengedukasi masyarakat Kabupaten Kuburaya. Janganlah ragu untuk terus mengembangkan segala bentuk proyeksi dalam pengedukasian terhadap masyarakat, teruslah meningkat gitu. Dan juga dari masyarakat Kabupaten Kuburaya sendiri ini, apapun yang pemerintah lakukan untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, terutama anak mudanya, dan ibu yang memiliki anak yang berusia 2 tahun agar menjaga anaknya supaya memperlaku hidup bersih dan sehat kayak gitu. Terutama kan yang kita tahu nih ya, masih di data yang kami dapat selama menjalankan responden ini, itu tuh banyak yang masih melakukan MCK segala macam tuh di sungai. Kalau bisa setelah dari sungai dibersihkan lagi gitu pakai air hujan, tas segala macam. Semoga biar tidak terkontam gitu dari air sungai itu. Kadang kan air sungai juga coklat gitu kan warnanya. Nah, biar kalau diulang lagi pakai air hujan tuh biar bersih kayak gitu sih. Terus juga dalam pengedukasian pemerintah terhadap rakyat, sukses terus, dan kami sangat-sangat support apapun tindakan, hal kecil apapun, jujur kami sebagai remaja sangat mengapresiasi hal itu. Pesan dari saya, semoga masyarakat semakin peduli dengan kebersihan dan kesehatan anak serta dapat bekerja sama dengan semua pihak serta bisa menurunkan angka stunting. Pesan saya yang pertama, semoga calon-calon ibu atau yang sudah menjadi ibu lebih perhatian kepada lingkungan anaknya biar terhindar dari terjadinya stunting pada anak. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat di Kabupaten Kuburaya agar perhatian pada sanitasi lingkungan lebih ditingkatkan. Edukasi dan kerjasama antar warga juga penting agar kasus stunting ini dapat berangsur berkurang. Harapan saya setelah ini semoga penelitian seperti ini tetap dilanjutkan agar solusi-solusi yang diambil makin tepat dan bermanfaat bagi anak-anak di Kabupaten Kuburaya. Stunting Kabupaten Kuburaya agar masyarakat di Kabupaten Kuburaya ini lebih mengutamakan kebersihan lingkungan, yaitu di mana sanitasinya dijaga, kemudian buang air besar pada tempatnya, kemudian minumlah atau konsumsilah air bersih, yaitu dengan memasak air sebelum dikonsumsi. Terus kemudian juga buanglah sampah pada tempatnya dan jangan buang sampah pada tempat yang tidak layak atau buang sampah sembarangan. Dan gizi anak. Terbiasa dengan jalannya, sudah terbiasa dengan Program studi atau NIM dulu?